Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat berupa kesehatan dan waktu luang. Kita mohon kepada Allah agar Allah menambah kepada kita hidayahnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah menambah kepada kita taufiknya. Dan itu yang selalu kita minta setiap harinya 17 kali. Kita berucap ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Bayangkan kita sholat 5 waktu itu 5 kali sehari, dan jumlah rakaatnya 17 kali. Berarti 17 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah, berarti lebih dari 17 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan penting sekali kita untuk minta hidayah. Karena subhanallah, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah itulah ya akhi yang paling berhak kita bergembira dengannya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dia dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Adakah yang lebih besar daripada hidayah? Dengan hidayah kita mendapatkan petunjuk menuju jalan ke surga. Dengan hidayah kita tahu ini halal, ini haram. Dengan hidayah kita tahu ini hak, ini batil. Dengan hidayah kita tahu ini diridhai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya akhi, mencari hidayah adalah merupakan barang carian setiap muslim. Setiap muslim harus mencari hidayah. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah secara sempurna? Yang selalu kita minta setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita supaya mendapatkan hidayah secara sempurna? Untuk mendapatkan hidayah secara sempurna, berarti kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua, kita harus meninggalkan penghalang-penghalang untuk mendapatkan hidayah. Apa syarat untuk mendapatkan hidayah? Syarat untuk mendapatkan hidayah yang pertama adalah iradah, ada keinginan untuk mendapatkan hidayah. Karena manusia, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah quwwatul iradah, yaitu kekuatan keinginan. Yang kedua adalah kekuatan pemahaman. Siapa yang menggunakan 2 kekuatan ini, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahnya. Syarat ini harus kita penuhi. Kita harus berusaha untuk apa?
mempersiapkan keinginan kita untuk mendapatkan hidayah. Kemudian ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, syarat selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim agar kita mendapatkan hidayah, yaitu kita perlu tempat hidayah yang cocok. Apa itu tempat hidayah? Yaitu hati kita. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan hidayah dengan hati itu seperti air hujan dengan tanah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm." Perumpamaan apa yang Allah utus aku berupa hidayah dan ilmu, kamathali ghaithin asabat ardan, seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifah tayyibah, di antara tanah itu ada yang subur dan gembur. Qabilatil ma wa ambatatil ushbal kathwar ka'al-kala wal ushbal kathir. Karena tanah itu subur, ia bisa menerima air dengan baik. Lalu ia pun menumbuhkan tanaman-tanaman yang bagus. Wa taifatun ukhra ajadib. Tanah yang kedua kata Rasulullah, tanah yang keras. Amsakatil ma, dia hanya bisa menahan air, tapi tanah itu kurang bisa mengambil faidah dari air tersebut. Adapun yang ketiga, wal ukhra innama hiya qi'an, ia adalah bagaikan tanah yang licin dan tandus. La taqbalu ma'an wa la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dia tidak bisa menahan air, tidak pula bisa untuk menumbuhkan tanaman. Bayangkan, subhanallah, ini sebuah perumpamaan yang sangat indah sekali kepada kita. Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu itu seperti air hujan. Air hujan bermanfaat tidak untuk tanah? Bermanfaat, Pak. Tapi kalau tanahnya tanah yang tandus, air hujan itu bukan menjadi bermanfaat, Pak. Tapi air hujan itu menjadi air bah, longsor yang sangat mengerikan. Kalau tanahnya banyak penyakitnya, banyak hamanya, maka menerima air hujan dan menumbuhkan tanaman itu pun kurang bagus. Sama dengan hati kita. Al-Quran dan hadis adalah ilmu. Ia bagaikan air hujan, sangat dibutuhkan oleh tanah, dan tanah itu adalah hati kita. Hati kita apabila subur gembur, bening ia, bersih daripada syubhat dan syahwat, insyaallah itu akan menimbulkan tanaman-tanaman amal yang ranum, buah-buahan yang manis. Tapi kalau hati kita, ibu-ibu dan bapak sekalian, banyak penyakit-penyakitnya, banyak hama-hamanya, maka ilmu itu terkadang tidak bermanfaat untuk kita. Ilmu itu atau hati kita kurang bisa menerima ilmu tersebut, sehingga terkadang subhanallah, orang yang menuntut ilmu tapi masih ada di sana penyakit syahwat. Orang yang menuntut ilmu tapi masih ada penyakit cinta dunia. Orang yang menuntut ilmu tapi masih ada penyakit cinta ketenaran. Maka naudzubillah kalau ternyata ilmu itu menjadi bumerang buat dia kelak pada hari kiamat. Itu yang kita khawatirkan, akhwat Islam azanillah wa iyyakum. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, siapa yang ingin mendapatkan hidayah yang sempurna, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat air hujan itu dengan baik dulu. Coba tanya kepada petani, bagaimana supaya caranya tanah itu menjadi subur dan gembur. Petani pasti akan mengolahnya, diberikan pupuk, dicangkul dulu,
Caranya supaya tanah itu menjadi subur. Agar apa? Dia bisa menerima air hujan dengan baik. Demikian pula Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, agar kita mendapatkan hidayah, penting kita mencangkul hati kita, memberikan benih-benih yang baik kepada hati kita. Supaya apa? Hati kita menjadi subur. Ketika mendapatkan ilmu, maka itu berbuah menjadi amal. Tapi ketika hati kita tidak kita pelihara, hati kita masih banyak penyakitnya, ketika mendapatkan ilmu bukannya berbuah amal, tapi malah berbuah menjadi kesombongan, berbuah menjadi rasa ujub dan bangga diri. Dia merasa dia punya ilmu banyak, dia merasa dia punya banyak hafalan, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi ternyata hafalannya bukan menambah dia tawadu, ilmunya bukan menambah dia semakin tunduk kepada Allah, ilmunya bukan menambah rasa khusyuk dia kepada Allah, tapi malah menambah apa? Kesombongan. Ia merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, ia menganggap remeh orang lain. Subhanallah, itu akibat daripada hatinya ternyata masih banyak penyakit-penyakitnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya akhul Islam, agar kita mendapatkan hidayah yang sempurna, syaratnya adalah kita berusaha untuk membeningkan hati kita. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran, masalah pembeningan hati sangat diperhatikan oleh Al-Quran. Bapak tahu dan ibu-ibu tahu tidak? Di surat apa Allah paling banyak bersumpah? Ada yang tahu? Di dalam surat apa Allah paling banyak bersumpah? Hah? Apa? At-Tur, Wat-Tur, cuma satu. Wa kitabim mastur, dua. Fi raqqim mansur, cuma dua. Ada lagi yang lain? Dalam surat apa Allah paling banyak bersumpah? Ar-Rahman? Nggak ada sumpah di situ. Ada yang lagi tahu? Dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah sampai 11 kali. Ada apa Allah bersumpah 11 kali? Karena Allah ingin menetapkan tentang sesuatu yang sangat penting. Pasti itu penting sekali. Coba hitung. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yakshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah, 11 kali. Kenapa Allah bersumpah sampai banyak ini? Apa yang Allah ingin tekankan? Allah mengatakan jawab sumpahnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila ia mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ia telah terang benderang. Wal laili idza yakshaha, demi malam apabila ia telah menutup siang tersebut. Was samai wa ma banaha, demi langit dan demi bangunannya. Wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan badannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah pun mengilhamkan kepada jiwa itu kejahatan dan ketakwaannya. Lalu Allah mengatakan jawab sumpahnya. Ini rupanya Allah ingin bersumpah, ingin menetapkan apa? Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Bayangkan Allah ingin menetapkan sesuatu yang sangat penting ini sampai bersumpah 11 kali, Pak.
Tidak ada surat manapun Allah bersumpah sebanyak dalam surat ini. Berarti pensucian jiwa itu luar biasa. Bahkan ibu-ibu dan bapak sekalian, keselamatan kita nanti di hari akhirat bergantung kepada keselamatan hati kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Masya Allah. Allah mengatakan di hari kiamat nanti harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya. Kecuali siapa? Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Membawa hati yang selamat, subhanallah. Berarti Pak, keselamatan kita nanti di hari akhirat bergantung kepada keselamatan hati kita. Semakin hati kita selamat, semakin kita selamat di hari akhirat. Selamat dari apa? Selamat dari mengagungkan selain Allah. Selamat dari apa? Selamat dari riya. Selamat dari apa? Selamat daripada mendahulukan cinta dunia daripada cinta akhirat. Selamat dari apa? Selamat dari kesombongan. Selamat dari apa? Selamat dari ujub. Selamat dari apa? Selamat daripada suudzon kepada manusia yang tidak berhak untuk ia lakukan. Selamat dari apa? Dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Makanya akhi, siapa yang ingin selamat di akhirat, maka beningkanlah hati kita. Ya Allah, orang yang hatinya bening, Allah akan berikan kepadanya hidayah yang sempurna. Tapi orang yang hatinya kurang diperhatikan, maka seperti itulah Allah berikan kepadanya keselamatan. Kita sering memperhatikan tentang amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Salat malam, alhamdulillah. Puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Menuntut ilmu, masya Allah. Tapi sayang kita kurang memperhatikan hati kita. Sholat malamnya rajin Pak, tapi hati kita masih suka apa? Iri dan dengki. Puasa sunnahnya rajin Pak, tapi hati kita merasa lebih istimewa daripada orang lain. Masya Allah. Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan masalah hati kita. Kita menuntut ilmu, menambah ilmu banyak sekali. Tapi ternyata tidak menambah kekhusyuan kita. Tidak menambah ketawaduan kita. Tidak menambah ketundukan kita kepada Rabbul Alamin. Makanya ya akhwal Islam, dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, tidaklah diberikan oleh Allah keutamaan dibandingkan dengan generasi setelahnya. Mereka tidak diberikan keutamaan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya amalan saleh, tapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah bisalamatil qulub, dengan kebeningan hati-hati mereka. Ya, betul. Para sahabat orang yang paling bening hatinya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ilmu di zaman sahabat lebih banyak. Kenapa? Karena hati mereka lebih bening. Kefakihan mereka luar biasa terhadap syariat Allah. Kenapa? Karena hati mereka paling selamat. Sementara kita rajin nuntut ilmu, tapi kita seringkali terkena penyakit apa Pak? Ujub. Kita merasa saya sudah menuntut ilmu 10 tahun, melihat orang yang baru ngaji, ini mah junior, saya senior, ya, menganggap dirinya lebih hebat. Seperti itukah hasil menuntut ilmu? Bukan seperti itu ya akhi, hasil menuntut ilmu. Nah ini Bapak sekalian, jadi syarat untuk mendapatkan hidayah apa? Selamatkan hati kita, beningkan hati kita. Lalu bagaimana cara membeningkan hati? Membeningkan hati
tiada lain adalah yang pertama dengan muhasabah, yaitu dengan cara berintrospeksi diri. Coba tanya di hati kita, masihkah di hati kita ada rasa meremehkan orang lain? Kalau kita masih ada Pak meremehkan orang lain, ini musibah Pak, ini sombong ini namanya Pak. Sebab ketika Rasulullah SAW mendefinisikan sombong, apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kalau kita memandang orang lain karena dia miskin atau karena dia ilmunya lebih dangkal dari kita, lalu kita pandang dia dengan pandangan peremehan, berarti maaf, dalam hati kita masih ada kesombongan. Dan Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala habatin min mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba setiap kita untuk berintrospeksi diri. Masihkah kita lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat? Coba tanya kepada hati kita, pernahkah kita melihat orang lain, kita merasa bahwa dia lebih baik daripada saya? Al-Hasan Al-Basri berkata, min alamatiz zuhdi, di antara tanda orang yang zuhud, di antara tanda orang yang zuhud apa? Yaitu seseorang apabila melihat saudaranya sesama muslim, dia merasa saudaranya lebih baik dari dia. Itu tandanya dia zuhud. Kalau kita melihat teman kita, saudara kita, kita merasa tampaknya dia lebih baik dari saya. Mungkin kelihatannya amalan dia sedikit, tapi subhanallah ketika dia sendirian, dia orang saling takut kepada Allah. Saya tidak tahu bagaimana amalan dia ketika ia sendirian. Saya merasa dia lebih baik dari saya. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti hati kita selamat dari apa? Kesombongan. Berarti hati kita diberikan oleh Allah ketawaduannya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, agar kita mendapatkan hidayah, berarti kita harus mempersiapkan hati yang selamat. Subhanallah. Berkata ya Muawiyah, Qurrah bin Muawiyah. Kata Qurrah bin Muawiyah, kana afdalahum indas salaf, adalah orang yang paling utama di sisi salafus salih terdahulu. Aslamuhum qalban wa lisanan, yaitu orang yang paling selamat hati dan lisannya. Subhanallah. Jadi salafus soleh terdahulu, bapak dan ibu-ibu sekalian, menganggap orang yang paling tinggi derajat di antara mereka, yang paling utama di antara mereka siapa? Yang paling selamat hati dan lisan. Kita ini subhanallah lisannya masih belum selamat Pak. Masih senang ngobrolin orang, ya, menyebutkan kesalahan orang, ngejelek-jelekan orang. Padahal disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang dia banyak sholat tahajudnya, banyak sodakohnya, dan dia pun juga Masya Allah puasanya tak pernah tinggal. Tapi sayang wahai Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, wanita itu tidak ada kebaikannya. Hiya finnar, dia dalam api neraka. Padahal dia sholat malamnya rajin, padahal dia puasa sunnahnya rajin, padahal infak sodakonya banyak, tapi gara-gara lisannya suka menyakiti temannya, suka menyakiti tetangganya. Rasulullah tidak menganggap itu semua sebagai sebuah kebaikan. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ada lagi wahai Rasulullah seorang wanita yang ia hanya sholat fardu saja, dan ia pun juga tidak banyak sodakohnya, tapi ia tak pernah lisannya menyakiti siapapun juga. Maka Rasulullah bersabda, hiya fil jannah, dia dalam surga. Di dalam surga.
Ya akhal Islam, jadi ini syarat kita untuk mendapatkan hidayah yang sempurna, mempersiapkan hati yang bening, yang selamat dari syahwat, dari syubhat, dari cinta dunia dan yang lainnya. Kemudian akhal Islam, untuk mendapatkan hidayah secara sempurna, yaitu meninggalkan penghalang-penghalang untuk mendapatkan hidayah. Di sana ada tabir-tabir hidayah. Di sana ada sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Ada, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hampir 10 sebab atau 10 tabir hidayah yang menyebabkan seseorang tidak dapat hidayah, Pak. Apa itu? Yang pertama kata beliau, al-kibr, sombong. Dulu iblis tidak dapat hidayah karena sombong, Pak. Allah mengatakan kepada iblis, usjudu li Adam, sujud kamu ke Adam. Tapi apa iblis mengatakan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Seharusnya Adam dong sujud ke saya. Itulah Pak, Mbak, Ibu, ya, orang sombong itu tidak akan dapat hidayah. Orang yang merasa dirinya mempunyai ilmu yang banyak, ketika mendapatkan atau diberikan nasihat oleh seseorang, dia bersombong diri, dia merasa dirinya lebih hebat, lebih alim, lebih punya kelebihan. Akhirnya dia tidak mau mendapatkan nasihat dari manusia. Banyak orang pandai memberikan nasihat, tapi jarang orang yang pandai menerima nasihat. Memberi nasihat semua bisa, apalagi ustadz. Kalau ustadz paling pintar memberikan nasihat. Tapi untuk menerima nasihat butuh kepada kebesaran jiwa, Pak. Butuh kepada kelapangan dada. Untuk menerima kritikan, ada orang mengkritik kita dan memang kebetulan kita salah, kita seringkali panas. Kurang ngajar nih orang. Ya. Padahal Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ketika beliau mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, apa kata Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, ma arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Min alamatil mukhlis annahu idza iba ala fi'lihi i'tarafa walam yusir walam yuharrid wa yaqul rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Tanda orang yang ikhlas, yaitu apabila diingatkan kesalahan dia, apabila dikritik dia itu tentang kesalahannya, apa yang terjadi? Dia tidak merasa panas hatinya, dia pun tidak ngeyel, bahkan dia mengakui itu kesalahannya. Lalu ia mendoakan dan berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Masya Allah, ini menunjukkan kepada keagungan jiwa, keikhlasan, kebeningan hati, kelapangan dada, luar biasa. Berbeda dengan orang yang sombong, kalau diberikan nasihat hatinya sempit. Maka orang yang sombong dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Al-Imam Ibnu Qayyim, penghalang hidayah adalah al-hasad, dengki. Dengki, Pak, kepada saingan, karena yang namanya hidup manusia itu tidak lepas dari persaingan, Pak. Persaingan sesama pebisnis, persaingan sesama penuntut ilmu, persaingan sesama ustadz, banyak-banyakan siapa pengikutnya. Persaingan di dalam kehidupan manusia tak lepas dari yang namanya persaingan. Makanya manusia yang berhasil membenihkan jiwanya dari hasad luar biasa. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah."
sekarang akan muncul seorang penduduk surga. Fatala'a rajulun ansari. Rupanya muncul seorang lelaki dari Ansor yang sedang menenteng sendalnya. Terlihat dia baru selesai berwudu. Keesokan harinya Rasulullah kembali bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan keluar penduduk surga. Ternyata yang keluar orang yang sama. Keesokan harinya, hari yang ketiga, Rasulullah bersabda lagi, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan keluar penduduk surga. Ternyata yang keluar itu lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Saya ingin tahu bagaimana ibadah dia. Kok bisa dia masuk surga?" Makanya dia datang ke rumahnya, lalu berkata, "Hai fulan, izinkan saya tinggal di rumahmu 3 hari saja." "Silakan," kata orang Ansor ini. Akhirnya 3 hari 3 malam dia memperhatikan orang ini bagaimana ibadahnya. Ternyata tidak banyak ibadahnya. Setelah 3 hari, apa kata Abdullah bin Amr, "Hai fulan, saya sebetulnya sengaja tinggal di rumahmu, ingin melihat bagaimana ibadahmu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa akan muncul penduduk surga yang ternyata yang keluar kamu 3 kali berturut-turut. Ternyata amalanmu kok nggak banyak." Apa kata orang Ansor ini? "Amalanku seperti yang kamu lihat. Itulah amalan saya. Tapi saya tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Saya tidak pernah merasa hasad kepada siapapun juga." Masya Allah, luar biasa. Kata Abdullah bin Amr, "Rupanya ini yang membuat kamu masuk ke dalam surga." Terkadang Pak, ketika kita melihat orang yang menyaingi kita, hati kita panas Pak. Rasa panas sendiri itu sudah awal dengki loh Pak. Iya. Maka dari subhanallah, orang yang hasad, yang dengki, dia tidak bisa dapat hidayah. Apalagi kalau yang membawa kebenaran itu siapa? Yang kita ini dengki kepada dia. Dan dengki itu biasanya Pak, merasuki orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan. Lalu ada penyaingnya. Nah itu suka sering kali terkena dengki. Buktinya iblis. Iblis sebelum Allah menciptakan Adam, diberikan oleh Allah kelebihan. Iblis ditugaskan di langit dunia, dan di antara tugas iblis adalah menjaga surga. Dia diberikan keistimewaan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Allah berikan kelebihan Nabi Adam dengan ilmu. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Muncul di situ dengkinya iblis. Rupanya ada yang menyaingi iblis. Subhanallah. Makanya orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, iri hati, sulit terkadang untuk mendapatkan apa? Hidayah. Iwallah. Yang ketiga, orang yang sulit mendapatkan hawa nafsu siapa Pak? Yaitu muttabi'un lil hawa, pengekor hawa nafsu. Orang yang mengekor hawa nafsu, apalagi disertai dengan cinta dunia yang berlebihan, sulit sekali mendapatkan hidayah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pernahkah kita mendengar sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa? Ia bernama Bal'am. Si Bal'am diajarkan oleh Allah ilmu tentang Taurat, bayangkan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang Taurat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Si Bal'am tinggalkan ilmunya. Dia pun malah memusuhi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Allah mengkisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Bacakan kepada mereka
tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami itu, lalu setan mengikutinya, jadilah ia orang-orang yang sesat. Walau syi'na, padahal kalau kami kehendaki, la rafa'nahu biha, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, tapi sayang dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Gara-gara kedua penyakit ini dia tidak dapat hidayah, padahal ilmunya banyak, Pak. Apa itu? Cinta dunia yang berlebihan dan apa? Mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau orang tersesat karena dia tidak tahu, rata-rata mudah untuk rujuk kepada kebenaran. Ketika diberitahu, Mas maaf, ini ada hadisnya nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak tahu saya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, ini yang paling susah, Pak. Bapak tegakkan dalil 1000 dalil, nggak diterima sama dia. Bahkan ditakwil-takwil. Oh, maksud dalil itu begini. Oh, maksud hadis itu begini. Dia tafsirkan sesuai dengan keinginan dia dan hawa nafsu dia. Makanya Allah mengatakan apa? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih sesat dan yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu dia itu tidak boleh, tapi kok diamalin terus. Nah ini Pak susah. Ini namanya ngikutin hawa nafsu. Terkadang sulit. Ya. Akhi azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah orang yang ingin mendapatkan hidayah yang sempurna, segera beningkan hatinya dari ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Segera beningkan hatinya daripada apa? Cinta dunia yang berlebihan. Semua jujur Pak, semua kita cinta dunia. Siapa ya di antara ibu-ibu ibu bapak mengatakan saya tidak cinta dunia? Tak mungkin, bohong. Siapa yang mengatakan di antara kita saya tidak cinta dunia? Kata siapa? Ya. Bapak suka nggak kalau punya mobil yang bagus? Suka, tuh kan? Cinta dunia. Karena cinta dunia itu sesuatu yang sudah Allah fitrahkan kepada kita. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dihiaskan kepada manusia apa? Hubbus syahawat, cinta syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Naam. Namun yang berbahaya adalah orang yang tertipu oleh dunia sehingga melalaikan ia dari kehidupan akhirat dia. Cari dunia, tak peduli halal dan haram. Maka ini ya akhi, ini yang menghalangi seseorang dari apa? Hidayah. Mengikuti hawa nafsu dan condong kepada kehidupan dunia, tertipu oleh kehidupan dunia. Rasulullah tidak takut umatnya fakir miskin, tidak. Umatnya fakir, Rasulullah nggak khawatir. Justru yang Rasulullah khawatirkan umat Islam itu dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Lalu kemudian umat Islam berlomba-lomba mencari dunia. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda apa? Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umat Islam. Wa inna ma akhsha alaikum an tuftaha lakumud dunya. Justru yang aku khawatirkan dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha. Kalian pun berlomba-lomba mencari dunia. Kama tanafasuha. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu dunia menghancurkan kalian, membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kita. Bukannya kita tidak boleh cari dunia, Pak. Cari dunia penting, Pak. Bahkan kata Ibnu Abbas apa? Thalabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu jihad. Tapi yang dilarang itu, Pak, kita tertipu dengan kehidupan
dunia. Orang seperti ini sulit untuk mendapatkan hidayah. Coba lihat antum, Pak. Orang yang cinta kedudukan, untuk dapat hidayah susah, Pak. Dia akan mikir, ini nguntungin gak buat kedudukannya? Kalau nguntungin buat kedudukannya baru. Kalau tidak menguntungkan, maaf. Ya, kenapa? Karena kedudukan dia lebih dia sukai daripada mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sering demikian. Ikhwata Islam azani Allah. Kemudian penghalang selanjutnya, yang keempat, dari penghalang hidayah, yaitu ar-rufaqa, ya, sahibus su, teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk yang menyeru dia kepada neraka jahanam. Teman-teman buruk yang menggembosi dia dari jalan kebenaran. Teman-teman yang buruk yang senantiasa memberikan angin-angin menuju syahwat. Makanya di antara penyesalan penduduk api neraka, dia mempunyai teman yang tidak baik. Allah berfirman menghikayatkan perkataan penduduk api neraka, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Penduduk api neraka ini berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepada saya. Subhanallah, gara-gara temannya dia masuk ke neraka. Abu Thalib meninggal dunia di atas kekafiran, Pak. Gara-gara siapa? Temannya. Rasulullah SAW datang ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah bersabda, ya am, qul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju biha laka indallah. Kalimat ini aku akan bela kamu di sisi Allah. Sementara temannya Abu Jahal dan satu lagi saya lupa namanya Abdullah bin siapa, kata mereka apa? Hai Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Sementara Rasulullah mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilallah. Sementara Abu Jahal mengulangi lagi, hai Abu Talib, apakah kamu tidak menyukai agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib memutuskan untuk mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Kenapa, Pak? Teman-teman yang buruk. Makanya Pak, Ibu, kita diperintahkan untuk mencari teman yang saleh. Dan kita diperintahkan untuk sabar dengan teman yang saleh. Bahkan subhanallah, Pak, manfaat teman soleh itu bukan cuma di dunia, Pak, di akhirat pun juga. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, mereka telah berhasil melewati jembatan Sirat. Fama asyaddun nasi mujadalatan lillah illal mu'minun. Maka tidak ada orang yang paling keras jidalnya dengan Allah kecuali kaum mukminin. Apa kata mereka? Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana hum finnar. Ya Rabb, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu di dunia sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, sekarang dalam api neraka. Lalu kemudian Allah berfirman kepada kaum mukminin, pergilah kalian ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kamu kenal yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan ia dari api neraka. Maka kaum mukminin pun bergegas, dia keluarkan teman-temannya dari api neraka. Itulah Pak, Ibu, iya, fungsinya teman yang soleh. Makanya kita memperbanyak teman-teman yang soleh, yang bisa memberikan motivasi kita ketika kita futur. Jangan kita berkata, tapi kan bergaul dengan siapa? Lah, itu bukan kaidah Islam. Rasulullah SAW sabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Selamatkan diri kita, Bapak, Ibu. Tapi ingat, bergaul dengan orang soleh itu kudu sabar. Karena orang soleh itu bukan malaikat, bukan nabi.
Orang soleh manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Orang soleh manusia biasa yang terkadang jatuh kepada kesalahan. Makanya Allah berfirman apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah. Sabar. Memang kudu sabar. Terkadang kita ini, Pak, pengen punya teman gak pernah salah sama kita. Salah sekali udah dicemberutin, udah tinggalin. Itu menunjukkan kita berteman bukan karena Allah. Makanya kata para ulama, tanda orang yang bertemannya karena Allah, saling mencintai karena Allah, kalau teman kita itu bersikap ya sesuatu yang kita ini merasa gak enak atau kesel sama dia, tidak berkurang rasa cinta kita kepada dia. Kenapa? Karena kita cinta dia karena Allah, karena keimanan dia, karena amalan soleh dia. Nah ini Bapak, penghalang hidayah yang keempat itu teman-teman yang buruk. Sholat Isya jam berapa di sini, Pak? Hah? Nggak ada yang tahu? 5 menit lagi. Baik. Penghalang yang kelima. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara penghalang hidayah, tabri hidayah, yaitu lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Lebih mendahulukan apa? Akal daripada wahyu. Seperti iblis yang mendahulukan dan mendewakan akal dia. Maka orang yang selalu mendewakan akalnya, dia tidak dapat hidayah. Dia menilai segala sesuatu dengan akalnya. Kalau masuk di akal diterima, enggak masuk di akal dia tolak. Subhanallah. Ini terkadang Pak merasuki orang-orang yang merasa dirinya intelek gitu Pak. Karena dia punya gelar akademik, profesor, doktor, Masya Allah. Akhirnya apa? Dia tertipu dengan gelarnya. Saya ini doktor, padahal doktornya ada masalah tanaman. Saya ini profesor, padahal profesor adalah masalah kimia. Tapi apa yang terjadi? Merasa dirinya hebat. Akhirnya apa? Al-Quran dia otak-atik dengan akalnya. Hadis pun dia otak-atik dengan akalnya. Akhirnya kalau Al-Quran dan hadis sesuai dengan akalnya diterima sama dia. Kalau enggak sesuai ditolak sama dia. Bagaimana akan dapat hidayah orang seperti ini, Pak? Sementara syarat untuk mendapatkan hidayah apa? Ketundukan dan taslim yang sempurna kepada wahyu. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai apa? Sampai terpenuhi 3 perkara. Sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka taslim, menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya penyerahan. Sekarang kalau ada orang yang lebih mendewakan akalnya, bagaimana bisa taslim? Bagaimana dia akan bisa tunduk kepada wahyu? Sementara dia merasa akalnya, dia mempunyai kehebatan dalam akademiknya, makanya dia sulit mendapatkan hidayah. Di antara tabir hidayah, seseorang lebih mendahulukan nenek moyangnya daripada mengikuti apa yang Allah turunkan. Ini disebut dengan agama nenek moyang, Pak. Dan itu keyakinan orang musyrikin dahulu, Pak. Coba baca dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun.
Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari tradisi adat istiadat kami. Kemudian Allah berfirman, apakah walaupun bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap diikuti juga? Masya Allah. Allah mengatakan bahwa kebanyakan tradisi nenek moyang itu nggak masuk di akal, dan tidak berdasarkan kepada apa? Hidayah. Betul, Pak. Ya, terkadang keyakinan di masyarakat itu nggak masuk di akal. Kok apa? Ya, secara akal nggak mungkin kepikiran. Ada orang bunting dia 7 bulan, ya, atau 6 bulan, bikin apa namanya, istilahnya kalau di Jawa itu mitoni, Pak. Itu telurnya digelindingin di atas perut yang bunting itu, gelundung. Kalau pecah perempuan, kalau nggak pecah laki-laki itu. Coba masuk akal nggak, Pak? Kemana nyambungnya itu? Ahli teknologi pun bingung, ya. Masa untuk menentukan laki-laki perempuan sama telur gimana ya? Ya, keyakinan hari sial dan yang lainnya. Tapi subhanallah, masyarakat kita ini begitu sangat kuat memegang apa? Adat istiadat nenek moyang. Ya, seakan-akan adat istiadat nenek moyang lebih tinggi daripada Allah dan Rasulnya. Makanya sulit sekali dapat hidayah orang seperti itu, Pak. Orang yang lebih mendahulukan nenek moyangnya, bapak-bapak mereka. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, apakah walaupun bapak-bapak mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap mereka ikuti juga. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh lebih mendahulukan adat istiadat apabila jelas-jelas bertabrakan dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Tapi subhanallah, banyak kaum muslimin ternyata lebih mendahulukan adat istiadat, lebih mendahulukan nenek-nenek moyangnya, ya, dengan alasan katanya nenek moyang kita itu lebih berpengalaman dari kita, lebih banyak makan garam. Ya, kebanyakan makan garam jadi asin. Ya. Kemudian di antara tabir hidayah berikutnya, kata Ibnu Qayyim, yaitu ta'assub fanatik buta kepada golongan, kepada kelompok, kepada syekh, kepada ulama tertentu. Dan ini penyakit yang subhanallah banyak menghinggapi kaum muslimin di masa ini. Dia merasa fanatik dengan golongannya, fanatik dengan ismunya, nama yayasannya, nama organisasinya, ya. Padahal Allah Ta'ala telah melarang kita untuk seperti itu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Inilah rahasia kenapa mereka berselisih. Rupanya yang dibanggakan kelompoknya, rupanya yang dibanggakan bukan kebenaran, yang dibanggakan ismunya, nama yayasannya, nama organisasinya. Kalau sudah seperti itu, saya yakin umat Islam akan berpecah belah. Ketika seseorang lebih bangga dan yang kita banggakan adalah madhabnya,
ya, kelompoknya, bukan kebenaran, maka pada waktu itu sulit sekali seseorang untuk mendapatkan hidayah. Dia akan terima hidayah kalau itu berasal dari kelompoknya, tapi kalau di luar kelompoknya dia tidak mau menerimanya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita kaum mukminin harusnya fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Kita tidak mendahulukan ulama fulan atau syekh fulan ataupun fulan ataupun isma tertentu, kelompok tertentu di atas Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang dia hak, dia membawa kebenaran, kita terima. Siapapun yang mengucapkannya, menerima kebenaran, ya dari siapapun yang mengucapkannya adalah perkara yang diperintahkan. Walaupun iblis yang berbicara, kalau itu benar ya kita terima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat fitr. Rupanya malam itu kedatangan maling, ditangkapnya oleh Abu Hurairah. Lalu maling ini meminta dikasihani. Dia berkata, saya ini fakir miskin, saya ini banyak anak. Akhirnya Abu Hurairah merasa iba, dia lepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal bariha? Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia minta dikasihani. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang. Malam itu rupanya Abu Hurairah berjaga, ternyata datang lagi, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Akhirnya dia minta lagi dikasihani. Abu Hurairah kembali merasa iba, dilepaskan lagi. Di pagi harinya Rasulullah kembali menegur dan berkata, hai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, aku lepaskan ya Rasulullah, aku kasihan pada dia. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Kali ini Abu Hurairah berniat tidak akan melepaskan. Ditunggunya oleh Abu Hurairah, ternyata benar datang. Ditangkapnya oleh Abu Hurairah. Lalu setan ini berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan sebuah bacaan? Kalau kamu membacanya sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa itu? Kata Abu Hurairah, baca ayat kursi, kamu akan terlindung sampai subuh. Tapi Abu Hurairah belum bisa menerimanya. Beliau ingin tanyakan dulu kepada siapa? Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah di waktu paginya menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadhub. Kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu siapa yang 3 malam berturut-turut datang mencuri itu? Siapa ya Rasulullah? Itu setan. Ya. Jadi setan tuh, jin itu ada yang kerjanya tukang mencuri, Pak. Kalau di Indonesia namanya tuyul. Ya. Subhanallah, ya, ketika yang diucapkan oleh setan ini benar, Rasulullah membenarkan. Tapi Pak, bedakan antara menerima kebenaran dengan bersimpuh kita menuntut ilmu. Kata para ulama, menerima kebenaran dari siapapun, na'am, kalau itu memang benar, jelas. Tapi untuk menuntut ilmu kita tidak boleh kepada sembarang orang. Lihat buktinya. Ketika setan mengucapkan kebenaran, Rasulullah membenarkan. Tapi Rasulullah tidak berkata kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, nuntut ilmu sana sama setan. Tidak kan? Tidak. Menuntut ilmu hanya kepada para ahlinya saja. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhal Islam, ketika kita lebih fanatik golongan kita, lebih membanggakan isme, maka itulah terkadang kita sulit untuk mendapatkan hidayah dari selain kelompok kita. Dan itu termasuk tabir hidayah yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, jadikan fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok, bukan kepada yayasan, bukan kepada organisasi, bukan.
Kemudian di antara tabir hidayah kata Ibnu Qayyim, lebih mencintai tanah air daripada mencintai kebenaran. Hubbul watan, mencintai tanah air, melebihi daripada mencintai kebenaran. Tersebar di antara kita sebuah hadis, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu katanya termasuk bagi bagian iman. Ketahuilah ini hadis tidak ada asalnya sama sekali. Tidak dikeluarkan oleh para ulama hadis di dalam kitab apapun juga. Maka para ulama hadis menyatakan hadis ini batil, tidak ada sanadnya dan tidak ditemukan, tidak ada asalnya. Justru ketika kita lebih mencintai tanah air kita daripada mengikuti kebenaran, itu bisa menghalangi kita untuk mengikuti apa? Kebenaran. Makanya dahulu ketika kaum mukminin diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, mereka tidak mau hijrah karena lebih mencintai tanah airnya. Akhirnya mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Ya, sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan, yang diwafatkan oleh para malaikat berkata, kenapa kalian tidak berhijrah? Mereka berkata, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Kata malaikat, kenapa kalian tidak hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, mereka itu tempatnya dalam neraka jahanam dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Rupanya lebih mencintai tanah air daripada kebenaran, itu ternyata salah satu tabir hidayah, sehingga dia tidak mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya akal Islam yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim daripada tabir hidayah. Kalau kita tinggalkan tabir hidayah ini, insyaallah kita akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa sampaikan. Kita buka tanya jawab. Ada yang nanya tidak? Bagaimana ini Ustaz? Saya nggak suka lihat orang bawaannya cemberut dan orang yang menampakkan kedengkian atau tidak senangnya dia kepada saya. Memang semua orang nggak suka itu. Antum kalau ketemu orang cemberut, seneng nggak Pak? Nggak seneng kan? Makanya antum jangan cemberut sama orang. Kita pengen orang lain senyum sama kita, tapi kita cemberut sama dia. Bagaimana? Maka dari itu kita pun harus senyum sama orang. Kecuali sama lawan jenis nggak boleh. Ya, senyumnya sama perempuan gimana? Maka dari itu ikhwatul Islam azanillah, kata Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang masa fitnah, beliau bersabda, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah." Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan ke dalam api neraka, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Antum suka orang lain tidak cemberut, antum jangan cemberut sama mereka. Kita ini terkadang kurang bisa mengamalkan ini, Pak. Kita sudah tahu tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah, tapi ketemu sama saudara terkadang nggak mau senyum. Senyumnya mahal, Pak. Mahal sekali. Padahal cuma senyum doang dapat sedekah luar biasa. Iya. Nah ini memang kita tidak suka orang lain cemberut sama kita, memang nggak suka. Tapi cemberut jangan dilawan dengan cemberut. Dia cemberut kita senyum. Ya, nggak masalah dia cemberut. Yang penting saya sudah mendapatkan pahala sedekah. Dia nggak dapat pahala sedekah. Kalau ada orang memperlihatkan ketidaksukaannya kepada kita, ya sudahlah, itu kan dosa dia. Makanya kata Rasulullah bersabda, wa inimruun ayyaraka bima bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu. Ya bi amrin yang huwa fihi wada'hu wa baruhu alaihi wa ajrulak. Kalau ada orang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan yang ada aib pada diri dia.
Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat kamu. Selesai kan enak. Terkadang kita ini panasan, Pak. Hatinya merasa panas ketika orang itu apa? Cemberut sama kita. Akhirnya kita lawan dengan cemberut lagi. Ada orang yang menggibah kita panas, akhirnya kita lawan dengan gibah lagi. Ada orang yang meledek kita, akhirnya panas, kita lawan dengan meledek lagi. Padahal kata Rasulullah, jangan, biarkan pahalanya buat kamu, dosanya buat dia. Iya, subhanallah. Auratul mar'ah jami'u badaniha ilal wajh wal kafain. Aurat wanita seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Apakah hadis ini dhaif? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hadis Asma bintu Abi Bakar itu, di mana Rasulullah bersabda kepada Asma, "Hai Asma, wanita kalau sudah balik maka tidak boleh terlihat dari wajah badannya kecuali wajah dan telapak tangan." Syekh Albani mengatakan hadis itu hasan karena ada dua jalan yang saling menguatkan. Sementara Syekh Mukbil mengatakan hadisnya lemah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum menutup wajah atau cadar, apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, ya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh banyak ulama di Saudi di zaman ini. Adapun di Indonesia yang mewajibkan itu pendiri Nahdlatul Ulama NU, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mewajibkan cadar. Alasannya karena wajah wanita itu yang paling memfitnah. Antum ketika nador perempuan lihat kaki apa lihat wajah? Ya. Karena ya wajah lebih memfitnah daripada kaki, sedangkan kaki saja ditutup, apalagi wajah. Sementara sebagian ulama mengatakan ya bercadar itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Berdasarkan di Asma tadi dan juga beberapa riwayat, diantaranya hadis bahwa Bilal ya waktu itu Rasulullah mendatangi wanita lalu menyuruh mereka untuk bersedekah. Lalu kata Bilal, seorang wanita yang pipinya kemerahan berdiri. Itu Bilal mengatakan pipinya kemerahan, berarti dia nggak pakai cadar dong. Iya. Demikian pula dalam satu riwayat bahwa Abbas bin Abdul Muttalib yang membonceng di atas keledai Rasulullah SAW. Kemudian datanglah para wanita. Lalu Abbas pun melihat mereka. Lalu Rasulullah pun kemudian memegang kepala Abbas dan dipalingkan ke arah yang lain. Itu menunjukkan para wanita tersebut tidak memakai cadar. Ya. Dan dalil-dalil yang sangat banyak yang disebutkan oleh Syekh Albani, dan itulah pendapat yang rajih, bahwa memakai cadar tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Tapi sunnah itu bagusnya dilakukan. Ya, apalagi ukti-ukti yang ya, wajahnya cantik, masya Allah, ya, bikin mata kelilipan. Bolehkah mengikuti kajian yang di dalamnya banyak kebatilan, ya, dan berbicara selalu tanpa dasar ilmu? Bapak, kita menuntut ilmu itu kepada ahli, bukan kepada orang yang pintar ngomong, Pak. Kalau pintar ngomong banyak, tapi yang betul-betul ahli sedikit, Pak. Kalau Bapak belajar komputer sama orang yang gak lulus ujian, gimana? Gak mau lah, saya maunya sama orang yang ahli. Itu masalah dunia, Pak, apalagi masalah akhirat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh." Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang memang telah sempurna keahliannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? "Inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Ibnu Mubarak ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata, "Al-asagir hum ahlul bidah." Al-asagir mereka adalah para ahlul bidah. Ibnu Umar berkata, "Dinak fa innama huwa damuk wa lahmuk, khudh 'anil ladina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladina malu." Kata Abdullah bin Umar, seorang sahabat, agamamu jagalah, ia adalah darah dan dagingmu.
Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Makanya guru yang harus kita ambil itu pertama ahli dalam bidangnya, yang kedua lurus akidah dan manhajnya, yang ketiga kata Ibnu Jamaah akhlaknya baik. Karena kita belajar kepada guru bukan hanya sebatas ilmunya, tapi kita belajar apa? Akhlaknya. Itu penting. Akhlak Islam azani Allah ya. Ya. Bagaimana sikap terhadap suami yang masih suka berbuat maksiat? Ibu, biarlah suami berbuat maksiat, asal ibu jangan berbuat maksiat sama suami. Bukan berarti saya membiarkan ibu mendiamkan suami, tidak. Maksudnya saya adalah jangan membalas maksiatnya suami dengan maksiatnya ibu kepada suami. Tetap ibu memberikan nasihat kepada suami, mengingatkan bahwa itu maksiat. Bang, ini kan nggak boleh. Ini dalilnya bang. Ada dalil Al-Quran. Ya. Ternyata setelah diberikan nasihat, suami masih maksiat. Akhirnya ibu cemberut, nggak mau melayani suami. Malah ibu berbuat maksiat sama suami. Akhirnya sama-sama berbuat dosa. Salah. Makanya kata para ulama, dosa jangan dilawan dengan dosa. Ya. Kalau suami berbuat maksiat, kita hanya sebatas memberikan nasihat yang bermanfaat. Tapi kita tidak boleh, ibu tidak boleh, ya, kemudian malah cemberut sama suami, tidak mau melayani suami. Jangan. Terkadang ibu, ya, kita dahulu ibu menikah sama dia kenapa? Ya saya sama-sama senang. Ya, ibu tahu nggak dulu berbuat maksiat? Ya sama-sama berbuat maksiat sih. Ya akhirnya saya menikah. Alhamdulillah sekarang saya dapat hidayah. Alhamdulillah ibu sekarang dapat hidayah. Sekarang bagaimana ibu berpikir supaya suami ibu dapat hidayah? Dulu ibu menikah sama-sama berbuat maksiat kan? Nah sekarang bagaimana supaya sama-sama dapat hidayah? Sabar bu. Karena manusia itu tak mudah seperti kerbau. Kerbau itu tinggal dimasukkan tali ke hidung, tarik kemana saja mau. Tapi manusia punya ego, manusia punya hawa nafsu. Untuk mendakwahi manusia butuh kepada apa? Kesabaran, waktu. Insya Allah mudah-mudahan, ya, dalam waktu dengan kesabaran, ya, doa, keikhlasan, insya Allah suami mendapatkan hidayah suatu ketika nanti. Apa hadis afdhalus sholatil mar'i fil bait ilal maktubah, seutama-utamanya sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu. Artinya bahwa sholat sunnah itu di rumah lebih utama daripada sholat sunnah di masjid. Bahkan dalam riwayat Tabrani, sholat sunnah di rumah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sunnah di masjid. Kecuali kalau bapak mau itikaf di masjid, menunggu dari satu sholat sampai sholat berikutnya, maka pada waktu itu tentu kita sholat di masjid. Ya. Ketika suami yang suka memberikan uang kepada keluarganya tanpa memberitahu kepada istri, timbul rasa prasangka dan iri hati. Apakah itu penghalang hidayah? Nah, ini bu, harus dilawan. Harus dilawan. Kenapa bu? Ibu seorang istri harusnya membantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Suami itu harus lebih berat kepada orang tuanya daripada harus kepada istrinya. Sedangkan istri harus lebih berat kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Itu yang ditunjukkan oleh dalil. Dalam satu riwayat Abu Daud dalam sunannya, ada seorang wanita tidak mau menikah. Lalu ayahnya mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku nggak mau menikah." Dipanggil oleh Rasulullah, "Kenapa kamu nggak mau menikah?" Kata wanita ini, "Hai Rasulullah, kabarkan dulu kepadaku, apa hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya?" Kata Rasulullah, hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya, kalau badannya penuh borok dan mengeluarkan nanah lalu dijilat, itu belum melaksanakan haknya. Masya Allah, saking besarnya hak suami terhadap apa? Istri. Bahkan sampai Rasulullah bersabda, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, aku akan perintahkan istri sujud ke suaminya, bukan ke orang tuanya. Tapi sujud itu hanya kepada Allah.
Adapun suami kepada orang tua, naam, berdasarkan hadis bahwa dahulu kata Rasulullah, hadisnya sahih dari Muslim ya. Dahulu ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ada batu jatuh dari gunung menutup pintu gua. Lalu 3 orang ini berkata, kita tidak bisa selamat kecuali dengan tawasul dengan amalan soleh kita. Yang satu berkata, ya Allah, dahulu saya punya 2 orang tua yang sudah tua, dan selalu saya memberikan susu kepada mereka berdua. Suatu malam, suatu hari saya terlambat pulang, sehingga kemalaman saya dapetin orang tua saya sudah tidur. Lalu kemudian saya pun peras susunya. Lalu saya datang, ternyata mereka sudah tidur. Saya tunggu terus sampai pagi. Sementara anak-anak dan istri saya kelaparan. Saya tidak mau mendahulukan orang tua saya mendahulukan istri dan anak saya di atas orang tua saya. Saya tunggu sampai akhirnya mereka bangun, lalu saya pun memberikan susu. Setelah itu saya berikan kepada anak istri saya. Ya Allah, kalau memang itu amal kebaikan yang saya ikhlas karenanya, tolong bukakan, selamatkan kami dari ini. Bergeser batunya sedikit. Makanya ibu, ya, kalau suami memberikan tanpa memberitahu ibu, itu sudah hak suami. Ibu jangan marah, karena itu sudah syariat kita. Tapi ibu berusaha berpikir bagaimana ibu bisa mendapatkan pahala besar dari suami. Saya ingin dapat pahala. Pandanglah suami sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan surga. Karena wanita itu, Bu, mudah masuk surga dan mudah masuk neraka. Mudah masuk surga kapan? Ketika dia bakti kepada suami. Mudah masuk neraka kapan? Ketika dia durhaka kepada suami. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang wanita, unduri aina anti minhu. Coba kamu lihat bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Jadi kalau ibu merasa iri, ya udahlah, merasa iri simpan saja di hati. Minta kepada Allah supaya dihilangkan. Kemudian dukunglah, Mas. Silahkan kamu berikan kepada orang tuamu selama kamu tidak mendolimi saya. Karena saya dukung kamu berbakti kepada orang tua. Jangan sampai ibu menjadi sebab suami ibu masuk ke dalam neraka. Gara-gara ibu cemburu, akhirnya suami tidak berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya suami ibu masuk neraka gara-gara ibu. Jangan sampai. Kalau ibu cinta sama suami, dukunglah suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Iya. Afwan Ustaz, masalah hasad tadi, terkadang ketika kita sakit hati terhadap orang lain dan kemudian sudah memaafkannya, sudah melupakan. Tapi kalau ketemu dengan orang itu, maka hal yang dilakukannya teringat lagi itu, Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan? Pak, bukan akhlak yang baik kita mengingat kesalahan orang terus, Pak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, inna min usyri akhlaqir rijal, sesungguhnya 1/10 akhlak seseorang adalah at-taghaful, melupakan kesalahan orang lain. Kalau orang melupakan kesalahan orang lain, udahlah, ya, dia juga manusia seperti saya. Kalau dia pernah berbuat salah, saya juga mungkin pernah berbuat salah. Sama-sama manusia. Lalu dia lupakan, itu termasuk akhlak yang baik. Yang susah itu kalau kita selalu mengingat kesalahan dia. Selalu mengingat kesalahan dia, akhirnya apa? Tapi biasanya, Pak, memang ketika hati kita sakit, kemudian kita sudah maafkan, kita belum bisa melupakan dalam beberapa waktu. Itu lumrah. Yang susah itu kalau seumur hidup ingat terus. Itu tidak baik. Ya, berusahalah untuk lupakan kesalahan-kesalahan itu, apalagi dia sudah minta maaf, apalagi dia sudah memperbaiki dirinya. Ya, lupakan. Dia manusia seperti saya. Kalau dia punya kesalahan, saya juga manusia. Tak ada gading yang tak retak. Ya. Utamanya para ibu-ibu itu sholat di rumah atau di masjid? Ya, kalau berbicara tentang mana yang paling utama, ya tentu di rumah buat ibu-ibu, sholat wajibnya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, jangan.
Wa buyutuhunna khairun lahun, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Nah, tapi kan Ustaz ada kajian, nggak masalah. Rasulullah mengatakan jangan mencegah para wanita untuk pergi kemana? Ke masjid. Ya. Maka dari itu ibu-ibu jangan melanggengkan sholat di masjid terus. Yang lebih utama ibu sholat di rumah. Bahkan Rasulullah mengatakan sholatul mar'ah fi baitiha, sholat seorang wanita di kamar tidurnya lebih utama daripada sholatnya di bagian rumah yang lainnya. Semakin tersembunyi semakin besar pahalanya. Makanya cari oleh ibu bagian rumah yang paling tersembunyi, sholat di situ. Itu besar, lebih besar pahalanya, Bu. Bukankah Al-Quran menganjurkan kaum mukminin laki-laki dan perempuan untuk meramaikan masjid? Iya, Bapak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kaum mukminin untuk meramaikan masjid. Adapun ummahat, Rasulullah sudah sebutkan lebih baik di rumah. Tapi kalau perempuan mau pergi ke masjid boleh, silahkan. Tapi yang lebih utama di mana? Ya, makanya Al-Quran dan hadis tidak boleh ditabrakan. Kenapa? Karena perintah memakmurkan masjid umum, sementara anjuran wanita untuk sholat di rumah khusus. Kaidah usul mengatakan apa? Yang umum bertemu dengan yang khusus, ya keumumannya dikhususkan. Ya. Bagaimana menjaga diri dari sihir? Apa benar kata orang bahwa sihir itu bisa ditanam di rumah orang tidak disukai? Menjaga diri dari sihir, Pak, itu jangan cara berzikir. Menjaga zikir pagi petang, menjaga zikir masuk rumah, menjaga zikir ketika mau tidur, bangun tidur, ketika mau pakaian, mau keluar rumah. Kalau kita jaga itu zikir-zikirnya, insya Allah Allah lindungi kita. Sebenarnya disebutkan dalam hadis, Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan 5 perkara. Di antaranya yang kelima apa? Alaikum bidzikrillah. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Karena orang yang berzikir kepada Allah itu perumpamannya seperti orang yang dikejar oleh musuh, lalu ia berlindung di dalam sebuah apa? Istana yang kokoh. Demikian pula orang yang berzikir kepada Allah berlindung dalam sebuah benteng yang kokoh dari godaan setan yang terkutuk. Makanya jangan lupa tuh banyak berzikir. Kalau kita kan jarang zikir, masuk rumah nggak berzikir. Akhirnya setan berkata, malam ini aku dapat tempat tinggal. Makan nggak berzikir. Setan berkata, malam ini dapat makan malam. Senang setannya, Pak. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari pribadi saya, dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.